Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi ja'ala syahra Ramadan syahral khairat wal barakat, syahral ta'at wal mubarrat, syahral siyam wal qiyam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munfaridu bil wahdaniyah wal qudrah, alladzi faddala ba'da asy-syuhur wal ayyam ala ba'd. Wa ja'ala syahra Ramadan minasy-syuhuril 'idham wa ayyamuhu minal ayyamil kiram. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu Allahu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yalqah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan nikmatnya kita bisa merasakan nikmatnya bertemu lagi dengan bulan mulia, bulan yang ditunggu-tunggu kehadirannya, yaitu bulan Ramadan. Di mana pada Ramadan kali ini juga kita merasakan hal yang berbeda dari bulan Ramadan seperti biasanya. Karena kita sedang berada di musim atau di wabah yang tidak kita inginkan, yaitu COVID-19, di mana tentu merubah aktivitas Ramadan yang biasanya kita rajin ke masjid, tarawih berjamaah dan lain sebagainya. Saat ini kita diminta untuk tetap di rumah, tetapi itu semua semoga tidak mengurangi rasa semangat kita untuk terus memakmurkan bulan yang mulia ini, untuk terus memanfaatkan kesempatan yang langka ini untuk terus mencari kemuliaan serta keberkahan dari bulan ini. Tidak lupa pula salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berkat limpahan nikmatnya kita bisa merasakan indahnya iman, indahnya ilmu pengetahuan dari perjuangan Nabi serta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin sahabat PPMI, kaum muslimin dimanapun berada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Nasruddin Babas Hasan selaku MC dan moderator pada kali ini merangkap, yang insya Allah akan memandu acara kita yaitu Nadwah Diniyah dengan tema menggapai kemuliaan di 10 akhir bulan Ramadan. Tentu bulan Ramadan sudah berjalan hampir 25 hari. Sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan, tetapi ada kesempatan luar biasa yang bisa kita gapai di sisa-sisa akhir waktu ini. Pada kali ini kita akan ditemani oleh orang tua kita, tokoh nasional ya, tokoh nasional bersama orang tua kita, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Syafruddin MSI. Beliau selaku Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia dan sekaligus Kepala Pembangunan Museum Internasional Sejarah Nabi dan Peradaban Islam. Boleh dihadirkan, Bapak? Ya. Assalamualaikum, Bapak Syaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya? Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Bagaimana Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, berjuang Pak. Ya, puasa, ya menahan panas. Ya. Panas. Mohon doa. Iya Pak, lagi puncak-puncaknya. Mohon doanya Pak bisa melewati ini. Ya, Bapak semoga juga lagi panas 41 derajat. Iya. Sekarang juga lagi 40-an Pak. Ya, derajatnya. Iya. Mohon doanya Pak. Semoga Bapak juga sehat selalu beserta keluarga, insya Allah. Ya. Terima kasih sudah hadir Pak, menemani kita, akan memberikan nasihat juga kepada kita, serta memberikan ilmunya tentu, insya Allah. Ya. Namun sebelum kita mulai, mari kita membaca Ummul Furqan dengan harapan acara ini bisa lancar, bisa memberikan manfaat yang besar, baik bagi kami selaku mahasiswa Indonesia di Mesir maupun bagi seluruh pendengar, pemirsa
acara Nadwah Diniyah ini. Kemudian kita juga berharap dengan membaca surat Al-Fatihah ini, semoga kita diberikan kekuatan untuk bisa melewati masa yang sulit ini, masa pandemi COVID-19 ini. Semoga Allah segera angkat wabah yang tidak kita inginkan ini sesegera mungkin dari muka bumi ini. Ala hadiniya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah kifayah. Terima kasih semuanya yang sudah mendoakan untuk kita semua. Baiklah, kita menuju ke yang ditunggu-tunggu, yaitu sambutan serta nasihat dari orang tua kita, Bapak Syafruddin, yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk kita di sini. Beliau tadi sebagaimana saya sampaikan, selaku Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, tentu menjadi banyak kontribusinya untuk masjid-masjid yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia. Kemudian nanti bisa juga Bapak disampaikan bagaimana peran aktifnya dari DMI kepada masjid-masjid yang ada di Indonesia. Kemudian juga beliau merangkap sebagai Kepala Pembangunan Museum Internasional, yang mungkin kita juga sudah mendengar kemarin ketika pembukaannya di Jakarta ya Pak, dengan Bapak Gubernur. Itu sangat luar biasa. Semoga diberikan kelancaran. Nanti kita juga ingin mengetahui latar belakang serta harapan kedepannya museum itu didirikan gitu. Mungkin langsung saja kita berikan waktu sepenuhnya kepada Bapak kita Ayahanda Dr. Anda Syafruddin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada sore hari ini di Indonesia dan pagi hari tentunya di Kairo Mesir dan di Mesir seluruhnya dan di Jazirah Arab ya, masih pagi mungkin jam 10 di sana, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada sore hari ini kita bisa bersilaturahim ya, walaupun tidak langsung melalui alat teknologi virtual ini. Kemudian kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tuntunannya, ajarannya, dan semua apa yang menjadi risalahnya, kita bisa menjadi manusia-manusia pengikut yang baik, tentu baik itu sekarang maupun kapanpun sampai di akhir nanti waktunya. Kita tetap akan menjadi manusia yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, ini saya rasa yang ketiga kalinya, yang kedua di bulan Ramadan. Namun sebelumnya kita berjumpa waktu sebelum Ramadan, bahwa dalam kondisi sekarang ini yang sangat memprihatinkan di seluruh dunia, tentu menimpa umat manusia dengan musibah penyakit corona ini. Tidak luput satu negara pun di dunia ini, terutama tentu negara-negara yang padat sekali penduduknya seperti Indonesia, seperti Mesir, ya, yang dialami oleh adik-adik sekalian di Mesir, tentu sangat memprihatinkan, apalagi musimnya sekarang, musim panas, kemarau, tentu banyak hal yang menjadi perhatiannya. Tentu saya mendapat undangan ini, dalam undangannya bersama dengan Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad dan Bapak Duta Besar Pak Helmi juga akan hadir nanti, mungkin sampaikan salam
khidmat kepada beliau berdua. Insyaallah. Pada kesempatan yang baik ini, tentu saya ingin menyampaikan kepada adik-adik sekalian bahwa ini adalah cobaan dari Allah, ya, yang harus kita tabah, ya, harus sabar kita menghadapi. Mudah-mudahan penyakit ini segera bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya tidak ada suatu musibah atau cobaan dari Allah yang tidak bisa diselesaikan oleh karena Allah juga yang menyelesaikan itu. Kita harus meyakini dan mempercaya itu. Entah kapan, tentu sudah dalam rencana Allah semuanya. Kita hanya bisa berikhtiar dan berdoa untuk bisa musibah ini bisa selesai dengan baik sehingga kita bisa normal beraktivitas. Tentu bagi adik-adik sekalian yang jauh di sana dan dimanapun berada dan siapapun yang mengikuti channel ini sekarang, saya sebagai orang tua tentu berpesan untuk bisa melewati ini dengan baik, dan terutama adik-adik sekalian yang sedang menimba ilmu, baik itu pelajar maupun mahasiswa, ya, yang berbagai jenjang di berbagai belahan dunia, khususnya di Mesir dan di daerah-daerah sekitarnya, di Afrika Utara, Jazirah Arab, ya, bisa menyelesaikan semua tugas-tugas, ya, tugas-tugas belajar mengajarnya dengan baik, dan tentu setelah itu bisa mengabdi dimanapun itu, baik itu kembali ke tanah air tentu kita harapkan, maupun mengabdi di tempat lain demi kemaslahatan umat Islam, karena Anda semua belajar tentang bagaimana belajar tentang masalah-masalah keislaman, tentu masalah-masalah agama dan sebagainya, ya. Ada yang mendalami masalah Al-Quran, mendalami masalah fakultas khusus masalah hadis dan sebagainya, ya, masalah fikih, ya, tentu akhirnya semua akan selesai. Sudah banyak contoh, banyak senior Anda yang berhasil, antara lain yang akan tampil nanti setelah ini adalah Ustaz Abdul Somad, menjadi pendakwah dunia sekarang, ya, bukan hanya di Indonesia, bahkan di negara-negara ASEAN dan negara pun banyak memberikan kontribusi tentang syiar Islam dan kemaslahatan umat Islam. Ya. Nasihat saya tentu, karena saya adalah pengurus masjid, membidangi cukup banyak masjid, paling tidak ada 800 masjid yang sudah tercatat dengan akurat sekarang di Indonesia. Tentu masih sangat kekurangan bagi para mubalik, para ustadz, para pendakwah, para imam, masih kita kekurangan masjid-masjid di seluruh Indonesia. Paling tidak kita sedang membutuhkan sekarang saat ini adalah 300.000 mubalik, 300.000 umat, ustadz, 300.000 imam. Ya, karena sangat kekurangan untuk mengisi. Oleh karenanya, bagi yang sudah selesai menyelesaikan tugas-tugas belajar dan sudah tamat, mudah-mudahan semua mencapai prestasi, kembalilah ke tanah air untuk mengisi daripada syiar-syiar Islam, menyampaikan syiar Islam, terus mengisi daripada kekosongan-kekosongan yang saya sampaikan tadi. Kita membutuhkan sekarang ini 300.000 imam, khatib, sekaligus pendakwah, mubalik, ustadz, masih sangat kekurangan. Jadi bukan berlebihan, bukan banyak. Bahkan sekarang banyak negara-negara, bahkan negara Jazirah Arab yang saya tahu, Qatar, yang tahu Emirat Arab, itu meminta ke Indonesia para imam-imam masjid. Ya. Padahal kita sendiri sedang kekurangan. Nah, itulah yang saya perlu nasihatkan, saya pesankan kepada anak-anak sekalian, adik-adik sekalian untuk mempersiapkan diri. Ya. Tentu kita sangat membutuhkan itu. Yang kedua, kita tahu di Indonesia bahwa Islam yang beraliran wasatiyah sama dengan yang ada di Mesir. 4 tahun yang lalu, 2017, saya datang ke Mesir, ketemu dengan Grand Sheikh Al-Azhar, datang bertamu ke rektor
di Universitas Al-Azhar, dan saya juga jadi pembicara di sebuah simposium. Mungkin Anda sebagian ada hadir pada saat itu 2017 ya. Dalam judul dan saya yang sampaikan dalam simposium itu bahwa kepemimpinan Indonesia di masa depan adalah pemuda Islam ya. Jadi pemuda Islam Anda sekarang pemimpin apapun dimanapun stratanya ya. Pemimpin itu bukan harus jadi kepala negara, kepala daerah, pemimpin umat ya. Jadi ustadz, jadi pendakwa yang diikuti, didengar dan dipercayai, diyakini oleh banyak umat ya. Ada banyak sekali sekarang senior Anda yang menjadi panutan, banyak sekali umat yang mengikuti ya dakwah-dakwahnya karena apa yang disampaikan adalah Islam yang jalan tengah, yang kita kenal dengan wasatiyah atau sunnah wal jamaah kalau di Indonesia. Jadi itulah harapan-harapan besar yang perlu disampaikan walaupun singkat ini kepada adik sekalian, dan saya selalu bersedia kapanpun Anda undang untuk tampil hadir. Sebagiannya kalau tidak ada masalah, sebenarnya bulan 3 yang lalu itu saya ke Kairo, ke Mesir. Jadi karena keadaan begini, jadi kita terhambat untuk datang berkunjung. Dan beberapa negara di Asia Arab kita sudah rencanakan bertemu dengan adik sekalian, para pemuda mahasiswa di sana dengan berbagai macam agenda tentu yang perlu kita siapkan. Namun insya Allah nanti tetap agenda itu kita akan lakukan. Selanjutnya tentang Museum Internasional Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam masih tetap on proses, tapi memang pembangunannya memang sudah berjalan dari awal ya sekarang, tapi karena kondisi COVID Corona ini sehingga tadinya direncanakan 1 April itu akan sudah mulai running, tapi setelah kita berbicara lagi minggu lalu dengan Rabita Alam Islami, Liga Muslim Dunia, bahwa akan dimulai insya Allah nanti setelah Hari Raya Idul Fitri ini pembangunannya. Tapi kesiapan sudah tuntas semua, baik itu oleh Liga Muslim Dunia maupun kita-kita yang ada di Indonesia. Dan tentu kehadiran daripada Museum Rasulullah ini adalah juga tetap memperhatikan sangat akan menampilkan, menonjolkan tentang syirah nabawiyah, tentang kehidupan Rasulullah yang sangat jalan tengah ya, wasatiyah tentu. Bahkan yang menjadi konsultan daripada museum ini nanti adalah terdiri dari 20 mufti di dunia, dan salah satunya yang paling utama adalah Grand Sheikh Al-Azhar juga menjadi penasehat utama dalam pembangunan museum ini, dan ada beberapa menteri wakaf negara-negara Islam yang memberikan kontribusi pemikiran. Jadi ini sangat komprehensif nanti keberadaan museum internasional ini. Di sisi lain juga kita akan masukkan sejarah masuknya Islam di Indonesia dan perkembangannya dan syiar Islam di Indonesia yang kita kenal dengan syiar Islam di Indonesia dan masuknya ajaran Islam di Indonesia dalam segala perkembangannya yang kita kenal dengan sejarah peradaban Islam di Indonesia. Itu kita akan kombinasikan dengan syirah nabawiyah yang kita bangun. Itulah 2 informasi penting tentang masjid. Yang pertama tadi ya, kita masih sangat membutuhkan para pendakwa, para mubalik, para ustadz, paling tidak 300.000 orang. Yang kedua tentang pembangunan museum. Mudah-mudahan ini semua bisa
dijawab dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atas doa kita semua adik-adik sekalian ya. Insyaallah dan adik-adik bisa menyelesaikan sesegera mungkin walaupun tantangan cukup berat ya. Sekarang ada musibah daripada penyakit ini ya. Namun jangan menghambat usaha-usaha adik-adik sekalian dalam melaksanakan belajar mengajar satu sama lain. Silakan saling mendukung yang kekurangan tolong dibantu. Nah, ada hal-hal sampaikan kepada kita akan bisa tindak lanjuti, bisa kita bantu, bisa kita follow up, cari jalan keluar. Karena harapan bangsa ini ke depan adalah harapan ada di tangan pemuda, ya, pemuda apapun, ya, yang kita kenal sekarang kaum milenial, ya. Apalagi nanti di 2030, nanti 2030 itu 70, hampir 70%. Kaum milenial akan memberikan kontribusi besar kepada bangsa Indonesia yang kita kenal dengan bonus demografi. Nah, itulah harapan kita ke depan. Jadi semua ada di tangan Anda. Tentang dakwah syiar Islam dan pembangunan peradaban dan kemajuan bangsa Indonesia dan peradaban Islam di Indonesia maupun di dunia manapun itu ada di tangan Anda. Sehingga dulu judul simposium kita di Mesir itu di Kairo adalah kepemimpinan masa depan kepemimpinan Indonesia ada di tangan pemuda Islam. Insya Allah kita berdoa. Itu yang perlu sampaikan. Mudah-mudahan ya, kita semua berhasil dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nasihat yang indah dari orang tua kita ya, Bapak Syafruddin, terkait bagaimana kita menyikapi keadaan kita yang sulit saat ini, dan juga bagaimana harapan besar dari DMI juga kepada kita selaku para generasi yang akan memegang masa depan. Insya Allah mohon doanya Bapak agar kita bisa mengabulkan ya harapan dari masyarakat, dari DMI dan lain sebagainya. Dan juga tadi beliau juga sampaikan selaku Kepala Pembangunan Museum Internasional Sejarah Islam dan Peradaban, yaitu bahwasanya banyak pihak yang terkait dengan program ini, proyek ini, hampir sekitar 20 negara ya. Bahkan Grand Sheikh Al-Azhar juga dijadikan sebagai penasehat di proyek ini. Semoga Allah berikan kelancaran Pak untuk proyek ini, semoga bisa memberikan banyak manfaat kepada umat Islam di seluruh dunia, insya Allah. Insya Allah. Tapi kita gak ikut. Ikut aja. Saya tetap ikut mau boleh Pak. Dengarkan tausiahnya Ustaz Abdul Somad. Boleh Pak. Sudah bisa terhubung dengan pihak Ustaz Abdul Somad. Baik, sudah mulai tersambung dengan pihak Ustaz Abdul Somad yang saat ini sedang terhubung dengan kita. Insya Allah beliau akan menyampaikan tausiah serta ilmunya kepada kita semua di sisa Ramadan yang sedang kita jalani ini. Semoga kita bisa menggapai kemuliaan yang dicari oleh seluruh umat Islam di dunia. kenapa Sambil menunggu Pak, mungkin kami ingin bertanya. Ya. Insya Allah lokasi museum itu di mana Pak? Di Jakarta Utara. Ada, sudah siap tanahnya 6 hektar di sana. Jakarta Utara. Di mana Pak? Di Jakarta Utara? Jakarta Utara. Bersampingan dengan Ancol dekat, tapi tidak masuk di Ancol. Oh, Masya Allah.
Alhamdulillah. Berapa luasnya Pak? 6 hektar. 6 6 hektar. hektar. Udah sudah mulai pemerataan lahan, pembersihan lahannya sudah mulai berjalan juga ya. Tinggal pembangunan intinya yang akan dimulai bulan Juni, insya Allah. Insya Allah Pak. Semua join antara Liga Muslim Dunia dengan kita di Indonesia. Ya Pak. Insya Allah kita juga semoga bisa berpartisipasi Pak di pembangunan museum itu Pak. Insya Allah. Pasti ya, nanti insya Allah. Nanti juga akan dibangun di Kairo, akan dibangun di beberapa negara. Oh. Indonesia mendapat kesempatan pertama. Itu, insya Allah. Iya Pak, salam juga dari Bapak Helmi, selaku Duta Besar Kairo, yang belum bisa hadir Pak karena ada agenda lain juga, jadi bentrok gitu. Insya Allah. Insya Allah di lain waktu kita bisa bersua lagi bersama-sama. Di samping itu Pak, untuk Dewan Masjid itu Pak. Ya. Iya. Biasanya dari DMI sendiri itu kontribusi atau kerjasama dengan masjid-masjid di bawah DMI itu seperti apa Pak? Ya, kita Dewan Masjid sendiri pengurus pusat itu membawahi pengurus wilayah sampai ke tingkat kecamatan. Ada juga badan-badan otonom, antara lain Persaudaraan Imam Masjid, Ikatan Khatib seluruh Indonesia, terus Badan Pengelola Taman Pendidikan Agama, Taman Pendidikan Al-Quran, Pemuda Remaja Masjid, cukup banyak, cukup luas. Jadi pengurus masjid, Dewan Masjid dan seluruh jajarannya dan seluruh badan-badan otonomnya itu adalah bertugas menyiapkan fasilitas, yaitu masjid. Makanya beberapa program Dewan Masjid itu adalah pembangunan masjid dan rehabilitasi dan pemeliharaan masjid. Masya Allah. Tentu Dewan Masjid itu sangat sama dan sebangun dan sangat harus berdekat dengan Majelis Ulama Indonesia. Karena aturan dan fatwa-fatwa semua merujuk kepada Majelis Ulama Indonesia. Dewan Masjid hanya menjadi fasilitator dan menyiapkan sarana, yaitu masjidnya itu tempat ibadahnya. Nah, tempat ibadah itu masjid bukan hanya semata-mata tempat ibadah, tapi pusat peradaban Islam, seperti dalam sejarah yang pernah saya sampaikan bahwa dalam pertemuan kita yang lalu, bahwa Rasulullah pertama sekali ketika hijrah ke Madinah membangun masjid dan menjadi pusat peradaban Islam sampai sekarang. Ya, itulah yang berkembang. Dan kita mengikuti itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, pengurus Dewan Masjid melakukan itu, menjadikan masjid menjadi pusat peradaban Islam. Jadi apapun kita bisa lakukan. Dalam kondisi musibah sekarang, ya mesti kita lagi jadikan tempat logistik, tempat dapur umat. Nah, dan sekarang menjamur di Indonesia ini. Dapat laporan udah sekian ribu dapur umat sekarang dalam keadaan sekarang ini untuk melayani umat. Nah, dan itu semua dari hamba-hamba Allah, itu berasnya dari hamba Allah, dari ikannya, dari apanya, lauknya. Pengurus anak-anak remaja masjid yang menangani itu memasakkan sendiri
itu melayani masyarakat ya, yang kurang mampu, ya, terutama dalam berbuka puasa. Ya. Itu yang dilakukan dalam rumah. Dan juga masjid dijadikan sekarang pusat logistik, ya, pembagian, ya, pembagian sembako diadakan di masjid. Karena kenapa? Masjid itu jangkauan masyarakat ke masjid lebih dekat, ya, lebih gampang, ya, dibanding dengan misalnya pembagian sembako di kantor kelurahan. Wah, itu bisa berdesak-desakan. Iya. Kalau masjid, satu kelurahan bisa ratusan masjid. Jadi kalau disebar ke 100 misalnya dibanding satu kelurahan, itu lebih efektif. Nah, itulah yang dilakukan sekarang para pengurus-pengurus masjid kita yang ada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Yang kedua, masalah kepercayaan dan keadilan. Masyarakat, rakyat itu lebih percaya kalau pengurus masjid yang membagi. Betul. Ya, lebih percaya. Ya, Di amanah ya Pak. Dibagi di rumah Allah, dan umumnya pengurus masjid itu jujur. Itulah. Perlu juga kepercayaan dan keadilan. Nah, itulah. Alhamdulillah sekarang saya dapat laporan bahwa sekarang banyak masjid dijadikan logistik, tempat logistik. Terus di kota-kota besar, termasuk di Jakarta. Ya. Dengan kemarin di Masjid Mutia dari Bulog, ya, untuk membagikan bantuannya itu diadakan di masjid. Nah, dari Bulog. Alhamdulillah. Ya, jadi itu sekalian, itu yang bisa kita berikan kontribusi dalam keadaan yang sekarang. Masya Allah. Semoga berkah terus Pak pergerakannya. Ini juga Pak ada yang permohonan mungkin ya dari netizen atau dari kaum muslim. Jadi harapannya diadakan pelatihan Pak yang langsung mungkin dari arahannya dari DMI ke masjid-masjid untuk diadakan pelatihan mubalik gitu Pak. Iya, memang dulu waktu saya kunjungan ke Mesir, Grand Sheikh Al-Azhar itu pernah menyampaikan ke saya bahwa Al-Azhar siap memberikan sarana prasarana ya, untuk mengirim beberapa mubalik ya, calon mubalik ke Kairo ya. Nah, itu akan diberikan tiap periode itu 150. Masya Allah. Sedang kita follow up dengan Bapak Duta Besar ya. Ya Pak, semoga jalannya dibukakan lebih lebar lagi. Alhamdulillah sudah terhubung dengan guru kita Pak, dengan Ustadz Abdul Somad, Dr. Ustadz Abdul Somad. Kaifahalukum Ustadz? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nasruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Komjen. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi kita ketemunya tidak di masjid Ustaz sekarang. Ya Pak, Masya Allah. Masya Allah. Jadi alhamdulillah ini selalu ketemunya di masjid. Di masjid terus, alhamdulillah. Baru ini yang tidak di masjid Pak. Iya, ini dilayar. Nah. Ya, silakan Ustaz. Sehat Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Pak Safruddin juga sehat. Ustaz Nasruddin sehat. Amin ya rabbal alamin. Gimana Ustaz? Ramadannya nih, ada kerinduan nggak ke Mesir? Sudah lama kan? Mudah-mudahan panjang umur, sehat, diberikan Allah, lepas dari corona ini bisa ke Mesir lagi insyaallah. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin dulu antum ada kegiatan khusus di bulan puasa di Mesir ini kan, tarawih keliling misal, hari pertama di Masjid Azhar, kedua di Masjid Hussein, Sultan Hasan, Amr bin As gitu Ustaz. Ada. Mesir penuh dengan kesan dari mulai yang bersifat keilmuan sampai pendidikan, 1000 kesan di Mesir. Masya Allah. Sulit untuk dilupakan. Saya kira hampir semua sahabat-sahabat, alumni yang pernah di Mesir, kalau bercerita tentang Mesir, raut wajah mereka mulai berubah, kemudian kaca-kaca matanya. Itu Mesir menjadi kenangan tersendiri, sehingga anak-anak cucu pun berharap mudah-mudahan melanjutkan pendidikan Mesir. Beruntunglah adik-adik yang diberikan Allah kesempatan masih bisa belajar di Mesir. Selamat buat adik-adik semua.
Amin, amin. Mohon doanya Ustaz selalu. Baiklah, langsung saja Ustaz, kita akan mendengarkan tausiah dari antum terkait bagaimana menggapai kemuliaan di 10 akhir bulan Ramadan ini. Insya Allah antum akan sampaikan terkait bagaimana kiat serta apa sih kemuliaan yang bisa kita peroleh di 10 hari akhir bulan Ramadan ini. Kepada Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang saya hormati Bapak Komjen Pol Syafruddin yang selalu bertemu di berbagai momen kesempatan di masjid. Baru kali inilah kami ketemu tidak di masjid, tapi insya Allah masih menyuarakan seputar tentang pentingnya ibadah, meramaikan 10 hari terakhir Ramadan, memakmurkan hati dengan tetap rindu ke masjid dengan ibadah-ibadah. Kemudian sahabat-sahabat di Mesir, bil khususnya adik-adik di Al-Azhar, dan semua jamaah yang menyaksikan program ini. Kita ada 4 malam lagi insya Allah, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu. Sabtu malam Ahad kita sudah malam Idul Fitri. Maka 4 malam ini kita isi dengan ibadah-ibadah. Hanya saja tahun ini kita tidak bisa i'tikaf. I'tikaf yang paling full, yang paling sesuai sunnah Rasulullah SAW, saya kira di i'tikaf di Mesir. Karena masih ingat, di Mesir itu kalau sudah 10 hari terakhir Ramadan, itu masyarakatnya memang betul-betul membuat kemah-kemah kecil pakai tirai-tirai di masjid-masjid. Mereka i'tikaf memang betul-betul i'tikaf tidak keluar masjid. Beda dengan kita, i'tikafnya masih i'tikaf kalong. Kadang ada beberapa masjid yang membuat i'tikaf masuk malam, lalu kemudian paginya keluar. Kalau di Mesir tidak. Mesir memang betul-betul i'tikaf masuk malam petang 20, malam 21, keluarnya memang malam 29 atau 30. Tapi paling tidak apa yang kita lakukan itu ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau tidak bisa diisi semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Nah, pada saat pandemi Corona COVID-19 ini kita tidak bisa ke masjid, tapi ada alternatif, paling tidak Masjid Al-Bait memilih pendapat terendah di antara 3 pendapat, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, tentang membolehkan perempuan i'tikaf di musalla Al-Bait. Bagi yang setuju, bagi yang tetap berpendapat hanya di masjid atau masjid jami' saja, maka niatnya sesungguhnya dari tahun sebelumnya dia sudah ada niat baik, insya Allah niatnya disampaikan Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Paling tidak i'tikaf ini bisa kita lakukan dalam 3 fase. Fase pertama i'tikaf tarawih. Salat tarawih dilanjutkan, dimulai dari qobliyah isya, salat isya, ba'diyah isya, salat tarawih, kemudian witir, tadarus Al-Qur'an. Ini yang pertama. Atau yang kedua, habis subuh, yaitu salat qobliyah subuh. Sebelum qobliyah subuh, istighfar, wabil ashari hum yastaghfirun, banyak istighfar. Habis makan sahur, istighfar, kemudian salat sunat qobliyah subuh, salat subuh, lalu kemudian membaca Al-Quran, berzikir sampai terbit matahari. Man sholat subuh fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, semua qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir dengan Allah hatta tatlu'a syam, sampai terbit matahari. Tsumma yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah, tammah, sempurna, sempurna. Begitu disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Kemudian fase yang ketiga bisa dilaksanakan pada saat salat maghrib. Bagi yang duduk sebelum maghrib menantikan, karena di antara waktu terkabulnya doa anis shaim hatta yuftir, orang yang sedang berpuasa sampai berbuka, dinantikan, kemudian sampai berbuka, kemudian salat maghrib, nah, buka ringan, takjil, membatalkan puasa saja, kurma, air putih, kemudian salat maghrib, setelah itu berbuka, menunggu waktu isya. Nah, inilah beberapa momen yang dapat diisikan pada
akhir-akhir Ramadan yang tersisa ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan, kalau hidup yang diharapkan husnul khatimah, Allahumma ja'al khaira ayyamina khawatimahu, jadikanlah Allahumma ja'al khaira umurina khawatimahu, jadikanlah penutup umur kami penutupnya, sebaik-baik umur kami penutupnya, akhirnya. Maka di Ramadan ini juga kita ingin supaya yang terbaiknya adalah penutupnya, sehingga kesempatan 4 malam ini, bayangkan bahwa ini adalah Ramadan terakhir. Ini Ramadan terakhir. Setelah ini tak ada. Ramadan mungkin ada, tapi kita belum tentu ada. Nah, sehingga Nabi pun kalau berpesan salat, sallu salat al-muwaddi', salatlah engkau seolah-olah ini salat terakhir. Setelah ini tidak ada lagi. Nah, maka Ramadan pun juga begitu. Ini adalah Ramadan terakhir. Belum tentu usia. Coba kita lihat angka kematian yang begitu tinggi. Sahabat kita berapa yang sudah meninggal, guru kita, tetangga kita. Kita masih hidup di bulan Ramadan ini, maka ini kesempatan untuk mengisi usia kita yang tersisa. Saya kira sebagai pengantar, Adinda, ini yang dapat saya sampaikan, spirit semangat untuk mengisi 10 terakhir Ramadan. Wallahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah, singkat, padat, tapi ilmunya banyak yang bisa kita ambil ya. Amin. Jadi memang benar di sisa waktu ini masih bisa ada waktu kita untuk menggapai kemuliaan tersebut. Bahkan Syekh Yusri Jaber juga menyampaikan bahwasanya bisa jadi setiap hari di akhir Ramadan adalah witir gitu Pak. Jadi Ustaz, karena hitungan bulan Ramadan bisa jadi 29, bisa jadi 30, kita tidak tahu mana yang witir yang benar. Jadi bisa jadi setiap hari itu adalah Lailatul Qadar atau malam yang lebih baik dari 1000 bulan tadi itu. Masya Allah. Itu menurut Syekh Yusri. Mungkin kita buka sesi tanya jawab ya Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk sebelumnya kepada kita yang ingin ditanyakan kepada antum. Baik Ustaz. Ya, pertanyaan pertama dari Zainuddin Ruslan. Beliau menanyakan, Pak Ustadz, apa pengertian Al-Qadar secara bahasa dan relasinya dengan pengistilahan Lailatul Qadar? Seperti itu, Ustaz. Mungkin bisa dijawab dulu, Ustaz. Baik. Yang pertama, fulanun lahu qadrun. Fulanun lahu qadrun. Si fulan itu punya qadar, punya kemuliaan. Misalnya saya ingin mengatakan Pak Komjen Syafruddin orang yang dimuliakan di kepolisian, orang yang dimuliakan di antara tokoh-tokoh di Indonesia. Sayyid Syafruddin lahu qadrun. Ustadz Nasruddin punya kedudukan di Kairo. Maka saya katakan Ustaz Nasruddin lahu qadrun. Maka begitu Allah ingin mengatakan malam itu punya kemuliaan, maka disebut lailatun laha qadrun. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malam yang punya kemuliaan di samping malam-malam yang lain. Jadi memang ada satu tempat makanun lahu qadrun, tempat yang punya kemuliaan, Makkah Al-Mukarramah. Ada hari yang disebut yaumun lahu qadrun, hari yang punya kemuliaan, hari Jumat. Ada hari yang punya kemuliaan dalam setahun, yaitu hari Arafah. Yaumun lahu qadrun. Nah, jadi Lailatul Qadar malam yang punya kemuliaan. Kemudian yang kedua itu artinya qadara alaihi rizqahu. Ada orang-orang yang qadara alaihi rizqahu, disempitkan Allah rezekinya. Jadi Lailatul Qadar artinya malam sempit. Kenapa disebut malam sempit? Karena pada malam itu tanazzalul malaikatu warruh, malaikat-malaikat turun. Jadi seandainya malaikat itu dalam bentuk batu kerikil yang mengambil tempat jirim benda, maka pastilah kalau ruangan ini diisi dengan batu atau pasir, semakin banyak pasir, semakin banyak batu, sempit dia. Tapi kalau ruangan ini diisi cahaya, dimasukkan cahaya tidak mengambil tempat. Maka disebut dengan Lailatul Qadar malam yang sempit. Karena seandainya malaikat itu dalam bentuk batu, dalam bentuk tepung, pasti dunia ini sudah tidak muat lagi, saking banyaknya malaikat yang turun. Tapi karena malaikat itu dalam bentuk nurun, cahaya tidak mengambil tempat, maka tidak sempit. Tapi seakan-akan malam itu sempit dengan turunnya malaikat dan roh.
Makna ruh di situ ada dua. Satu menyebut ruh Jibril alaihissalam. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Tapi ada juga yang dimaksud dengan ruh di situ adalah ruh-ruh orang beriman, ruh wali-wali Allah, ruh orang-orang saleh. Kemudian yang ketiga, inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Segala sesuatu kami jadikan ada qadar, takdirnya. Maka malam Lailatul Qadar juga malam ditentukan takdir. Bukankah takdir sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun? Betul, tapi ada takdir khusus dari tahun 1441 ke tahun 1442, detailnya itu pada malam Lailatul Qadar. Yufraqu fihi kullu amrin hakim. Dijelaskan secara detail segala perkara untuk dalam satu tahun ke depan pada malam itu. Maka tiap malam kita berdoa supaya ditakdirkan yang baik-baik, ditetapkan Allah yang baik-baik. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Allah menetapkan sesuatu dan Allah menghapuskan sesuatu. Wa indahu ummul kitab, karena dia yang punya ummul kitab, lauhul mahfuz. Jadi adinda, itulah tiga makna: mulia, sempit, dan malam takdir ketetapan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, semoga bisa diambil hikmahnya ya dari jawaban tadi oleh saudara Zen Ruslan. Kemudian Amin, pertanyaan selanjutnya yang masuk ke kita juga, apakah ada tanda-tanda hisi jika terjadinya malam Lailatul Qadar itu, seperti yang sering kita dengar bahwasanya kalau malam Lailatul Qadar angin tidak berhembus, kemudian malam sunyi dan lain sebagainya gitu. Terus bagaimana jika ada malam Lailatul Qadar di suatu tempat, dan bagaimana dengan belahan bumi yang lainnya, apakah akan mendapatkannya juga atau berbeda hari? Seperti itu, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui SMS, WhatsApp ke saya. Kalau Lailatul Qadar itu malam, lalu berapa malam kata dia? Karena kan malam-malam di dunia ini tidak sama. Lalu saya katakan, Lailatul Qadar itu satu malam, tapi semua dunia bisa dapat. Contohnya begini, kita ini kan malam yang ke-27 malam ini, malam ke-27 ini. Artinya kami di Indonesia sekarang pukul 4, di Sumatera sekarang pukul 4.19. Artinya 2 jam lagi kami masuk malam. Tapi kemudian kalau malam ini, malam 27, malam Lailatul Qadar, maka orang di Mesir juga akan mengalami Lailatul Qadar, hanya saja kami lebih dulu 5 jam atau 4 jam. Nanti setelah salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar itu berlangsung sampai salamun hiya hatta matla'il fajr. Limit waktunya sampai terbit fajar, azan subuh. Jadi begitu kami start nanti malam sampai azan subuh di Sumatera, maka dia akan beralih teruslah ke India, lalu kemudian ke Mesir, setelah itu ke Sudan, setelah itu ke Tunisia, Aljazair, Maroko, ke Andalusia, ke Eropa. Dia terus berpindah. Nah, jadi tidak perlu khawatir ada satu negeri yang tidak mendapat Lailatul Qadar, karena semua negeri pasti ada malamnya. Jadi tetap dapat, hanya saja berbeda waktu, berbeda. Mungkin kami lebih duluan, kita orang timur lebih duluan daripada adik-adik anggota PPMI di Kairo. Jadi Lailatul Qadar kami lebih dulu. Nah, jadi tidak merasa tidak perlu ada 2 malam untuk mendapatkan negeri lain, tetap satu. Lalu kemudian ada seorang anak yatim numpang di rumah pamannya. Suatu malam mereka tinggal di kampung. Suatu malam, karena tinggal di kampung, kamar mandi, toilet itu tidak di dalam rumah seperti kita sekarang. Tapi ini rumahnya, lalu toiletnya jauh di luar. Jadi malam itu pamannya mau berwudu. Ketika pamannya mau berwudu malam, mau tahajud, dia buka pintu dapur, dia lihat semua pohon kelapa, pohon durian, pohon pinang tumbang rebah semua. Dia heran, loh ini kenapa tumbang semua ini pokok kayu? Berarti ini kena angin puting beliung, ada gempa bumi. Lalu kemudian dia pun terus berjalan ke kolam di belakang rumah. Begitu dia timba air, beku, tidak bisa air itu diangkat.
Maka disitulah dia sadar ini bukan angin puting beliung, karena airnya beku, berarti ini malam Lailatul Qadar. Maka malam itu berdoalah dia, ya Allah, dia tidak punya anak, tapi keponakannya ada di rumah. Ya Allah, jadikanlah keponakanku yang di rumah itu menjadi salah satu dari wali-walimu, ya Allah. Itu ditulis dalam biografi Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, ulama besar dari Banjar. Itulah yang menulis kitab tasawuf Ad-Durrun Nafis. Ad-Durrun Nafis, dur permata, nafis yang bercahaya, berkilau, ditulis oleh Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Saya ketika datang ke Kalimantan Selatan berziarah ke makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, juga kepada makam Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Lalu populerlah kisah-kisah tentang pohon tumbang, lalu kemudian air membeku, walaupun tidak disebutkan dalam hadis Nabi SAW, tapi cerita itu. Nah, saya khawatir umat Islam hari ini menunggu pohon tumbang dan menunggu air beku. Nah, saya tidak mengingkari kisah itu. Bisa saja Allah tunjukkan itu kepada wali-walinya. Tapi jangan sampai kita sudah berapa malam ini hanya mencari pohon tumbang dan air beku. Tapi carilah ketenangan. Di antara ciri Lailatul Qadar itu adalah malam yang tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, malam yang secara cuaca fisiklinya tenang dan ada ketenangan dalam hati. Karena tanazzalul malaikatu waruh, turunnya malaikat itu, malaikat tidak mau turun ke dalam rumah yang ada patung. Malaikat tidak mau turun ke dalam rumah yang ada anjing. Kenapa? Karena di dalam itu ada setan. Setan tidak mendatangkan ketenangan, kerisauan, kegundahan, kegalauan. Malaikat hanya mau turun tenang kalau di tempat itu menenangkan. Malaikat tidak takut kepada setan. Malaikat lebih mulia, lebih besar daripada setan. Tapi dia tidak mau ada hiruk pikuk. Oleh sebab itu maka ketenangan itu, siapkan cawan ketenangan, maka akan turun air ketenangan. Bagaimana mungkin air ketenangan akan turun kalau cawannya tidak tenang? Bersihkan cawannya. Itulah konsep yang disebut dengan tahalli. Tahalli, kosongkan dengki, kosongkan hasad, kosongkan takbur. Setelah bersih dia, barulah tahalli, turun air ketenangan. Nah, maka kita tenangkan semua, kita bersihkan, akan diturunkan Allah ketenangan. Kemudian yang ketiga, cahaya pada paginya itu redup. Kenapa matahari waktu itu redup? Karena sakingkan banyaknya cahaya malaikat. Itu kalau lampu 100 watt, kalau didatangkan lampu sorot yang lebih besar, maka lampu 100 watt itu menjadi redup. Kalah cahaya dia. Begitu juga dengan cahaya matahari. Begitu datang cahaya-cahaya malaikat, maka cahaya matahari itu pagi itu pun redup. Karena malaikat saling berlomba untuk naik ke langit, maka kalah cahaya matahari, maka terlampak redup. Lalu kemudian malam itu tidak ada hiruk pikuk, malam itu penuh dengan kebaikan-kebaikan yang turun ke dalam hati orang beriman. Tapi kita jangan terpukau dengan ciri-ciri fisik, carilah ketenangan ke dalam hati, diberikan Allah istiqamah. Setelah bertemu Lailatul Qadar bukan menjadi seorang pemimpi yang suka bercerita di warung kopi. Setelah bertemu Lailatul Qadar bukan menjadi orang yang bangga menyombongkan diri, akulah yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi setelah bertemu Lailatul Qadar ada perubahan. Yang sebelumnya malas menjadi semangat, yang sebelumnya tidak semangat talaki menjadi semangat talaki, yang sebelumnya setiap 6 bulan pulang, apalagi ada tiket murah, tapi justru makin semangat belajar. Yang sebelumnya cita-citanya hanya sampai LC saja, tapi ingin terus sampai doktor di Azhar. Saya kira kita lebih fokus ke sana. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita akan angkat pertanyaan lagi dari live comment. Sini ada yang bertanya dari Ilma Riani. Izin bertanya juga, bagaimana dengan orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, tapi justru pagi-paginya malah tidur karena ngantuk terjaga semalaman, Ustaz? Kalau bisa habis sholat subuh itu jangan tidur. Nah, ini fase i'tikaf kedua. Sholat subuh tahan-tahan kan, sholat subuh, habis sholat subuh terbit sampai kan terbit matahari. Allah membagi rezeki itu dari mulai habis sholat subuh sampai terbit matahari. Nah, ketika Allah membagi-bagi itu, makanya ada ungkapan jangan sampai rezeki dipatok ayam habis. Dari sebab itu
bahkan tidak di agama kita, di beberapa tetangga kawan kita justru berkata ini adalah sial, rezeki kita diambil orang dan lain-lain keyakinan macam-macam. Kita diajarkan Rasulullah SAW di sholat subuh itu duduk berzikir sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, kalau tidak ada kegiatan untuk rehat, istirahat, baik. Tapi yang paling bagus adalah qailulah. Qailulah itu tidur singkat, pendek, supaya tidak badan tidak lemah. Yaitu menjelang zuhur atau setelah zuhur. Itu yang paling bagus. Tapi kalau tidak ada kegiatan, andai setelah sholat sunat isyraq, setelah matahari terbit, dia tidur istirahat secukupnya, karena malam dia banyak qiyamul lail kurang, maka tidur menurut dokter 8 jam, lalu dia tambah karena malamnya mungkin sudah. Jadi kalau habis sholat tarawih witir, baca Quran tadarus, taruhlah pukul 10 atau 11, 12, 1, 2, 3 jam dia tidur, lalu siangnya dia tambah beberapa jam, enggak masalah. Tapi kalau lebih banyak tidurnya, dari mulai subuh tidur sampai asarnya pun di jamak takhir zuhur, na'udzubillah, ini bukan puasa. Ya, ini oleh sebab itu maka puasa tidak mengurangi aktivitas. Puasa aktivitas seperti biasa, justru puasa adalah menambah aktivitas. Energi berkurun, gula darah turun, emosi naik, tapi justru bisa dikontrol. Filosofi puasa, ketika gula darah turun karena tidak ada asupan makanan, tidak minum, emosi naik, ingin marah, tapi justru bisa dikontrol. Ana shaim, ana shaim. Kalau pada saat kondisi tidak terkontrol saja bisa mengontrol, apalagi pada saat suasana aman, tenang. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Ini banyak sekali pertanyaan Ustaz. Insya Allah kita bacakan satu. Bagaimana kondisi di Kairo sekarang, Adinda Nasruddin? Kondisi di Kairo, alhamdulillah Ustaz, masyarakat terutama kita selaku mahasiswa Indonesia di Mesir taat dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Ustaz, untuk tetap di rumah, menjaga kesehatan, kemudian social distancing dan lain sebagainya Ustaz. Memang tidak ada sholat di masjid 5 waktu, tidak ada sama sekali. Tidak ada Ustaz. Sholat Jumat juga tidak ada. Sholat Jumat pun tidak ada. Hanya mungkin beberapa hari kemarin Masjid Azhar melangsungkan siaran langsung sholat tarawih, sholat tahajud dari Azhar live. Saya Pak Kombes Saprudin, saya selalu bertanya ke adik-adik baik di Mesir maupun di Maroko untuk menguatkan saya berceramah bahwa saya tidak pernah berijtihad tentang masalah. Saya mengatakan sholat di rumah supaya saya tidak merasa berdosa mengajak orang untuk tidak ke masjid. Makanya selalu saya konsultasikan ke adik-adik sampai hari ini, termasuk tadi pertanyaan saya ke Adinda Nasruddin, apakah di Mesir tidak ada sholat berjamaah? Ya. Apakah tidak ada sholat Jumat? Ya. Sehingga saya semakin, cuman sekarang belakangan saya mendapat beberapa serangan, itu membuat saya berat. Ustadz mengajak orang jangan ke masjid, tapi orang ke mall, tapi airport buka, tapi ada konser. Itu jadi saya semacam dilema menyampaikan. Tapi hari ini informasi dari Adinda Nasruddin membuat kita tetap menjaga social distancing, tetap menjaga aturan ini, karena ini demi keselamatan kita bersama. Ya, sama Ustaz, ini dalam 3 hari terakhir ini memang gencar sekali pertanyaan ke Pak JK dan saya terutama, dan Sekjen Masjid dan ke MUI tentang kejadian ini. Sehingga kami meneruskan kepada Satgas dan Menteri Kesehatan untuk bisa, dan pemerintah daerah tentu yang bertanggung jawab dengan PSBB itu, jadi bisa menyelesaikan masalah ini secepatnya, jangan sampai terjadi kesimpan siuran di tengah-tengah masyarakat karena kita babak belur ini. Pertanyaan saya sudah 9 media minta wawancara saya untuk yang Ustadz singgung tadi itu tentang ramai, tentang bandara ramai, dan sebagainya. Jadi
kami sudah sampaikan kepada gugus tugas COVID, terus kementerian supaya tolong ini bisa pemerintah daerah, terutama di Jawa, terutama supaya tolong ini dikelirkan masalah ini, ya, supaya tidak terjadi, supaya terjadi keadilan di tengah-tengah masyarakat, jangan sampai umat ini terusik, ya. Itu yang penting. Betul, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ayahanda Pak Safruddin dan Ustadz Abdul Somad. Kita melanjutkan pertanyaan-pertanyaan nih Ustadz Abdul Somad dari kawan-kawan Masisir maupun kawan-kawan dari Indonesia. Ini dari salah satu junior antum atas nama Sahrul Munawir. Beliau bertanya bagaimana tanggapan Ustadz tentang perkiraan para ulama tentang Lailatul Qadar, yang mana setiap ulama mempunyai perkiraannya masing-masing menurut tajrubah mereka. Al-hakimu idza jtahada fa asaba falahu ajrani. Kalau seorang yang sudah punya cukup syarat untuk berijtihad, lalu dia berijtihad, ijtihadnya benar, dia dapat 2 pahala. Wa in akhta'a, kalau ijtihadnya keliru, dia tetap dapat 1 pahala karena dia sudah berusaha untuk berijtihad. Saya Abdul Somad tidak pernah berijtihad. Semua yang saya sampaikan itu adalah yang saya dengar dari guru-guru yang terbaca, yang pernah dipelajari Al-Azhar dulu. Saya hanya menyampaikan saja. Lebih selamat menyampaikan. Membacakan begini kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, begini kata Imam An-Nawawi, begini kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Nah, jadi dari dulu saya tidak pernah, menurut saya tak pernah. Karena begitu kami diajarkan di Al-Azhar. Menyampaikan apa kata fatwa para ulama. Begini kata Syekh Ali Jum'ah, begini kata Syekh Yusri Jabr, begini kata. Nah, itu. Nah, jadi pendapat ulama ini kita terima, kita amalkan, kita husnuzan kepada mereka. Karena di antara tidak berkahnya ilmu adalah ketika kita menyepelekan ulama. Nah, begitu disebutkan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah yang selalu tiap malam kita baca. Di antara menyebabkan ilmu tidak berkah karena menyepelekan para ulama. Nah, jadi saya kira adik-adik di PPMI khusus membuat suatu program, Anda bertanya, PPMI menjawab. Nah, ini sesuai dengan fakultasnya masing-masing. Ada pertanyaan yang terkait dengan kenapa tanazzalul malaikatu, kenapa tidak tanazzulul malaikati, kenapa tidak tatanazzalul malaikatu. Ini dijawab oleh Kuliatul Lughah, Syu'batul Lughah Al-Arabiyah. Lalu kemudian ada yang dijawab oleh adik-adik dari Fakultas Syariah, Kuliatul Syariah. Ada yang dijawab dari Kuliah Usuluddin, Syu'batul Hadis wa Ulumu. Lalu kemudian Syu'batul Quran, Kuliah Syu'batul Tafsir wa Ulumil Quran. Nah, jadi Anda bertanya, PPMI menjawab. Jamnya jangan dirubah-rubah. Jamnya hatinya supaya orang menjadi ingat. Lalu kemudian adakan musabaqah buat vlog. Musabaqah vlog Ad-Dauli, dikelola oleh PPMI. Nah, lalu kemudian buat satu channel PPMI, channel KKS, channel KSMR, channel KMA. Di situ ada semua. Nanti bagian endorse-nya baru ke saya. Nah, karena adik-adik bacaannya di Kairo ini luar biasa. Saya ini bacaannya masih bacaan yang 20 tahun yang lalu. Pak Kopjen Safruddin, saya sampai di Mesir tahun 1998 tanggal 5 September. Lalu kemudian pulangnya bulan November tahun 2002. Lulusnya bulan Agustus dapat ijazah, memohon untuk dapat 6 bulan visa mau nunggu ijazah di Mesir, tapi Amnud Daulah hanya memberi izin 3 bulan. Jadi saya dapat izinnya cuman September, Oktober, November saya langsung pulang. Nah, jadi sudah 18 tahun yang lalu. Jadi ilmu-ilmu lama. Perlu, sedangkan adik-adik di sana terus talaqi terus aja. Oleh sebab itu dengan pertanyaan-pertanyaan itulah akan menjadi yang luar biasa, baru nanti dijadikan sebagai sebuah buku fatwa Al-Azhariyin. Ini Masya Allah menjadi karya luar biasa nanti untuk adik-adik di masa akan datang, insya Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih. Selain menjawab pertanyaan, memberikan solusi dan
masukan untuk kita pergerakan di Masjid ini, Ustaz. Barakallahu fikum. Kemudian ada juga yang bertanya, Ustaz, dari Irwan Ardiansyah dari Riau. Beliau menanyakan bagaimana menyikapi hadis naumuhu shaim ibadah, katanya. Tidurnya orang puasa itu merupakan ibadah. Mohon penjelasannya, Ustaz. Mungkin masih bingung. Yang pertama, hadis naumus shaim wal ibadah, tidurnya orang puasa adalah ibadah, hadisnya dhaif. Hadis dhaif kata Imam An-Nawawi meninggal tahun 676. Ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ijma' ulama boleh mengamalkan hadis walaupun dhaif. Syaratnya menurut Imam As-Suyuti meninggal 911 syarat mengamalkan hadis dhaif dalam kitab Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi ada 5. Yang pertama, tidak dalam masalah hukum halal haram. Yang kedua, tidak dalam masalah akidah. Yang ketiga, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta. Kalau ada periwayatnya kadzab, hadisnya maudhu'. Yang keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang kelima, untuk fadail a'mal. Untuk fadail a'mal boleh, silakan. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqum minan nar. Tak salah hadis dhaif untuk fadail a'mal. Tapi kalau terkait dengan masalah hukum halal haram, untuk masalah akidah, jangan. Oleh sebab itu tentang naumus shaim wal ibadah, pertama status hadisnya dhaif. Yang kedua, sedangkan tidur saja yang tidak ada aktivitas, tidur itu kan tidak mengeluarkan energi. Tidur itu kan hanya menutupkan kelopak mata, sudah tidur. Sedangkan menutupkan kelopak mata saja bernilai ibadah, apalagi baca muqarrar, apalagi nyari makna mufradat, apalagi buat talkhisan, apalagi jadi dia ke sana pengambilannya. Nah, jadi sedangkan yang kecil-kecil saja ibadah, apalagi. Nah, tapi jangan dipahami tidur ibadah akhirnya dari mulai sahur sampai menjelang berbuka tidur, ketika dibangunkan kawan, bangun, naumus shaim wal ibadah. Nah, jadi pemahaman nasnya mesti diluruskan. Kalau tidak nanti tidur terus. Di Mesir 4 tahun, yang jaga cuma 2 tahun. 2 tahunnya tidur, 1 tahunnya taubur. Nah, nauzubillah. Siti KDI, Bang. Baik, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan juga dari Siti KDI Baba Cem Elif. Ini bertanya, Ustadz, saya mau bertanya, kebetulan saya tinggal di Turki dan waktu tarawih di sini waktunya sangat telat. Apakah untuk sholat tahajud harus tidur dahulu? Jadi mungkin malamnya sempit, Ustadz, jadi apakah tahajudnya harus tidur dulu atau langsung tahajud? Baik. Dari setelah sholat Isya ke azan subuh itu namanya qiyamul lail. Saya jelaskan nama umumnya dulu. Nama umumnya dari setelah sholat Isya, kalau di Indonesia jam 8 sampai 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, sholat sunatnya itu disebut dengan qiyamul lail. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut Muhammad SAW, qumil lail, qiyamul lail. Jadi nama umumnya adalah semuanya qiyamul lail. Kalau didahului tidur dulu, berubah namanya menjadi tahajud. Berdasarkan firman Allah, wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, tahajudlah kamu. Wa minal laili, dari sebagian malam, tahajjad. Makna tahajjud artinya lawan kantukmu, bangun tidur, lawan. Maka disebut sholat apa ini? Sholat melawan kantuk, melawan ngantuk, melawan tidur, namanya tahajud. Kalau tidak ada ngelawan ngantuknya, misalnya sahabat-sahabat kita yang kerja security, jam 1 malam, dari tadi habis Isya dia nggak ada tidur, lalu kemudian dia ambil wudhu, dia sholat, maka kembali ke nama asalnya, sholat apa namanya? Qiyamul lail.
Niat saya sholat sunat 2 rakaat qiyamul lail lillahi ta'ala. Karena dia melawan kantuk, melawan tidur, maka usolli sunnatat tahajud. Bagi yang pakai usolli, bagi yang tidak dalam hati saja. Karena sholat ini ada istirahatnya, 4 rakaat duduk istirahat. Istirahat itu bahasa Arabnya tarwihah. 4 rakaat duduk tarwihah. 3 rakaat duduk tarwihah. Tapi tetap 2 rakaat salam. Sholatul laili masna masna. 2 rakaat salam. Tapi langsung tegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Setelah 4 rakaat baru duduk istirahat. Duduk istirahat untuk melonggarkan urat-urat lutut kaki. Duduk istirahat tarwihah. Duduk istirahat tarwihah. Duduk istirahat tarwihah. 3 kali duduk istirahat namanya tarawih. Ada satu bab dalam Sahih Muslim tentang tarawih. Jadi kalau duduk pakai itu tadi yang biasa dilaksanakan di awal malam, maka disebut dia dengan sholat sunat tarawih. Kalau tidur setelah itu bangun malam, disebut dia dengan sholat tahajud. Kalau nggak pakai tidur, disebut dia dengan sholat sunat qiyamul lail. Kalau jumlahnya ganjil-ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11, disebut dia dengan sholat witir. Innallaha watirun yuhibbul witra. Kalau dia dilaksanakan setelah wudu, disebut dengan sholat sunat wudu. Jadi kalau mau diurutkan, habis isya sholat tarawih, habis tarawih sholat witir, habis itu tidur, bangun tidur sholat tahajud. Tapi jangan tahajud langsung, sholat sunat wudu dulu. Karena habis wudu, habis sholat sunat wudu, sholat sunat taubat karena banyak dosa. Habis taubat sholat sunat hajat. Habis itu sholat sunat tahajud. Sudah habis sholat sunat semua tapi waktu masih kosong, sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak tidak terikat dengan apa-apa. Nah, inilah malam-malam diisi dengan ibadah. 4 malam jangan sia-siakan, 4 malam jangan kosongkan, 4 malam jangan sampai kosong hampa. Wallahu a'lam. Dan nonton Netflix dulu tuh channel 4 malam. Barakallahu fikum Ustaz Abdul Somad atas jawabannya. Mungkin kita ambil 2 pertanyaan lagi sebelum kita closing statement dan menutup. Di sini ada dari Junior Antum juga, Ustaz. Beliau menanyakan bagaimana mensinkronkan antara fatwa dari Al-Azhar atau mungkin Darul Ifta dengan kondisi yang ada di Indonesia. Ketika Antum mengambil fatwa-fatwa atau kebijakan dari Al-Azhar, bagaimana mensinkronkannya dengan keadaan atau kondisi yang ada di Indonesia. Seperti itu, Ustaz. Sampai hari ini saya tidak pernah, sampai hari ini rasa-rasanya adik-adik kelas yang mengikuti tanya jawab, belum pernah saya konfrontasi dengan fatwa Al-Azhar, Darul Ifta. Yang selalu saya ambil kopi Syekh Atiyah Saqar di 77 tanya jawab sholat, 77 tanya jawab sholat itu saya ambil dari Al-Azhar. Lalu kemudian 30 tanya jawab Ramadan, 30 tanya jawab Ramadan itu bunga rampai dari 3. Pertama Syekh Atiyah Saqar, kedua Syekh Ali Jum'ah, ketiga Syekh Yusuf Al-Qardawi. Kulluhum azhariyin. Nah, jadi tidak pernah berkonfrontasi atau, karena saya hanya menyampaikan yang saya sampaikan selama ini muqarrar. Adik-adik semua yang saya sampaikan selama ini hanyalah muqarrar. Bedanya muqarrar ana sama antum, muqarrar ana banyak qiraah faqat. Qiraah muhim jiddannya dikit. Muqarrar antum mungkin min gil ilal gil. Nah, oleh sebab itu nggak apa-apa adik-adik kelas menulis nanti taqibat ala fatawa Abdus Somad. Nah, bisa aja meluruskan beberapa kekeliruan Abdul Somad. Nah, oleh sebab itu maka naqdul banna, kritik yang membangun, kritik yang saya yakin adik-adik sekarang bacaannya lebih canggih, waktunya lebih banyak, talakinya lebih hebat. Nah, ini saya cuman menang lebih dulu datang aja. Bedanya lebih dulu datang. Andai sama-sama datang, mungkin antum mumtaz, ana makbul bisa faatil Quran.
Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz jawabannya. Mungkin yang terakhir ini karena kita memang akan ditinggalkan oleh bulan yang mulia ini, mungkin ada pesan juga dari Ustadz. Di sini ada sekaligus pertanyaan dari Imas Alawiyah. Sekaligus ada beberapa pertanyaan juga yang hampir sama. Bagaimana menyikapi dan beribadah di Idul Fitri tahun ini dalam masa pandemik Corona seperti saat ini? Dan juga apakah boleh sholat Id di rumah, Pak Ustadz? Seperti itu. Ini terus ada di meja saya. Biar jangan orang mengatakan apa itu pendapat Abdul Somad. Bukan pendapat saya. Pertama dari kitab Mukhtasar Al-Um oleh Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani salah seorang dari murid Imam Asy-Syafi'i. Juz 8 halaman 125. Wa yusallil aidainil munfaridu. Boleh salat Id satu orang. Idaini, Idul Fitri maupun Idul Adha. Al-munfaridu, sholat sendirian. Yang tinggal di kos-kosan, gak bisa mudik, gak bisa pulang kampung. Jangan larut dalam kesedihan. Sholat sendirian. Fi baitihi, di rumah. Wal musafir, ketika di tengah jalan dicegat oleh Pak Polisi, gak boleh mudik, di pom bensin. Sholat Id di pom bensin sendirian. Wal abdu, budak hamba sahaya, tidak diizinkan tuannya untuk ke tanah lapang. Wal mar'atu, perempuan, mengurus anak kecil di rumah, anak nggak bisa ditinggal, anaknya banyak, masak segala macam, sholat Id sendirian di rumah. Apakah kalau mazhab Syafi'i la tan'aqidu bi aqallin min arba'ina rajulan, tidak sah sholat Idul Fitri kurang dari 40 orang, mazhab Syafi'i. Di Azhar Pak Komjen Saprudin, kita waktu mendaftar itu namanya mesti 4. Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Syah nama. Kemudian kalau di Fakultas Syariah mazhabnya apa? Nah, jadi kita rata-rata mazhab Syafi'i. Rata-rata yang dari Sulawesi Selatan, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Papua, dari Malaysia, dari Patani, dari Brunei Darussalam, dari Singapura, mazhab Syafi'i. Tapi ada juga salah satu kawan saya dibuatnya mazhab Hanafi. Lalu saya tanya, kenapa ente buat Hanafi? Kata dia muqarrarnya tipis-tipis. Jadi macam-macam. Nah, ada tuh kawan saya. Jadi Ustadz juga sekarang, nggak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi ada mazhab Hanafi. Ini mazhab Hanafi yang ringan tentang masalah jumlah. Jadi kalau mau ikut mazhab Syafi'i kurang dari 40 sholat sendirian. Hukumnya sunat, tidak wajib. Adapun mazhab Imam Abu Hanifah Hanafi, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Imam Laits bin Sa'ad dari Mesir, Imam Zufar, 4 imam ini mengatakan begini. Inna salatal Idi, salat Id, Idul Fitri, tan'aqidu sah bi arba'atin, 4 orang. Imamin, imamnya 1 orang, wa salasatin mu'tamin, makmumnya 3. Imam 1, makmum 3. Li'annahu adadun yazidu ala aqallil jam'i. Karena jumlah 4 itu adalah lebih dari jamak. Batas minimal seminim-minim berjamaah adalah 4 menurut mazhab ini. Jadi kalau mau ikut mazhab Syafi'i, sholat sendirian di rumah. Kalau nggak mau ikut mazhab Syafi'i, sholat. Nah, ini tentang. Adapun yang membentur-benturkan, kenapa Islami sholat nggak boleh, tapi airport buka? Tadi udah dijawab oleh Pak Komjen, jelas sejelas-jelasnya. Ulangi, tonton lagi. Nah, saya pun dengan ketemu dengan Pak Saprudin petang ini menjadi lega karena Dewan Masjid, Pak JK, Pak Saprudin sudah menjelaskan ini ke gugus yang mengurus masalah ini. Wallahu a'lam. Masya Allah, Alhamdulillah. Banyak sekali ilmu yang kita dapat di waktu yang sempit ini. Mungkin pertanyaan-pertanyaan lain bisa kita jawab di lain waktu ya. Mohon maaf karena waktu yang terbatas. Mungkin terakhir sebelum kita tutup, ada sedikit pesan atau nasihat dari Ustadz Abdul Somad untuk kita, baik kami mahasiswa ataupun kaum muslimin yang mendengarkan acara ini. Silahkan Ustadz untuk memberikan closing statement-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan kecewa karena tidak terjawab pertanyaan sore ini, karena akan dijawab oleh program Anda Bertanya, PPMI Kairo menjawab. Saksikan program Anda Bertanya, PPMI Kairo menjawab. Dari pertanyaan-pertanyaan itu nanti buat online terus. Dari pertanyaan-pertanyaan itu nanti dibukukan. Bukunya judulnya Fatwa PPMI Kairo. Dijilid berjilid-jilid, kata sambutan pengantar oleh Bapak JK Ketua DMI dan Pak Komjen Saprudin Wakil Ketua DMI. Ini semua nanti. Jadi kalau ada tamu-tamu dari Jakarta datang, souvenirnya penyerahan fatwa PPMI Kairo. Jadi tidak lagi plakat-plakat yang lapuk berjamur orang lupa, tapi buku. Menulislah adik-adikku, menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Saya kira itu, Adinda. Di akhir majlis kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma dafa'anna al-ghala. Ya Allah, angkatlah musibah. Allahumma dafa'anna al-waba. Angkatlah wabah corona ini ya Allah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang benar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan pada kami yang benar itu adalah benar, berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kami bahwa yang batil itu adalah salah, berikan kami kekuatan untuk menjauhinya ya Allah. Allahumma ja'al ikhwatana al-azhariyin. Jadikanlah adik-adik kami, sahabat-sahabat kami yang sedang menempuh ilmu di Azhar ini minats tsabitina 'alal haq. Mereka adalah orang yang kokoh, orang yang berpegang teguh dalam kebenaran ya Allah. Allah mawaffiqhum lima tuhibbu wa tardah. Tanamkan ke dalam hati mereka cintamu supaya mereka memperjuangkan syariatmu ya Allah. Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih jazakumullah kepada Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Abdul Somad yang sudah memberikan banyak ilmunya serta nasihatnya untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi penyemangat kita untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada ayah kita, ayahanda Bapak Haji Safrudin yang sudah menemani kita dari awal sampai akhir, mendengarkan ceramah dari guru kita juga, dari Ustadz Abdul Somad. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Abdul Somad juga. Saya selaku MC dan moderator pada acara kali ini pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan dalam membawakan acara ini. Semoga ini menjadi pelajaran di kemudian hari. Terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairal jaza. Semoga kita bisa jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih semuanya yang sudah, insyaallah Ustadz. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menemani kita dari awal sampai akhir, dan insya Allah banyak sekali manfaat yang kita peroleh pada siang atau sore kali ini. Saya Nasruddin Babas, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.